Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Pak Guntur, Raden Bungsu dari Gunung Guntur. Pada kesempatan ini ingin menjawab beberapa pertanyaan dari saudara, sedulur beriman dimanapun berada yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perihal soal ilmu santet. Banyak yang japri ke Abang Guntur, tolong jelaskan soal ilmu santet. Kenapa ada seseorang yang ahli ibadah, istiqomahnya bagus, mahabbahnya kuat, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah Muhammad SAW, begitu bagus. Tapi kenapa masih terkena dengan ilmu hitam santet? Abah katakan, Abah jelaskan di sini supaya disimak untuk menjadi sebuah pengetahuan. Sesungguhnya santet itu adalah ilmu permainan rasa. Ilmu hitam permainan rasa. Sekuat apapun seorang ahli ibadah, serajin apapun, seistiqomah apapun ibadahnya, jika tidak memiliki menjalankan peran akhlak kemuliaan hidup sebagaimana tuntunan baginda Rasulullah Muhammad SAW, maka akan rentan. Jangankan santet, penyakit pun akan masuk. Seperti yang sudah Abah jabarkan di kajian sebelumnya, soal misteri mata batin atau sixth sense. Semakin bagus akhlak kemuliaan hidup seseorang sesuai dengan tuntunan baginda Rasulullah Muhammad SAW, sesuai dengan agamanya, maka tidak akan mudah dimasuki penyakit johir atau medis. Paling yang terasa fisik lemah, lelah, lesu, kepala pusing. Itu normali. Tidak akan terjadi kena penyakit akut, kanker, jantung, ya, atau diabetes dan lain-lain. Karena apa? Jiwanya telah menyatu dengan akhlaknya telah menyatu dengan ayat yang dibaca, didawamkan atau dijikirkan. Jadi jangankan santet, seseorang yang ahli ibadah tapi akhlak kemuliaan hidupnya tidak dipraktekkan terhadap sesama, maka akan mudah satu penyakit masuk, medis dan non medis pun akan mudah masuk. Semakin banyak kita mengumpulkan dosa kehidupan, maka jiwa kita, tubuh kita ini menjadi sebuah magnet. Aura negatif, energi negatif masuk, akhirnya mengkristal membentuk menjadi sebuah penyakit. Diperkuat lagi dengan penyakit hati kita. Hatinya tidak bersih, kotor, pembenci, pendendam, tidak pemaaf, kikir, zolim. Namun niscaya jika mempraktekkan akhlak kemuliaan hidup sebagaimana tuntunan baginda Rasulullah SAW, jangankan penyakit, jangankan santet, ilmu santet, penyakit pun tidak akan masuk ke tubuh. Karena apa? Hatinya, kolbunya hidup berzikirullah. Zikir dalam bentuk praktek kemuliaan hidup, tidak lagi zikir lisan. Rasanya hidup, rasa kemanusiaan manusianya hidup. Kita lapar, orang lain pasti juga lapar. Kita punya, orang lain belum tentu punya. Saat kita memiliki sesuatu atau kita mendapatkan rezeki yang sedikit beruntung atau berlimpah dari orang lain, maka lakukanlah. Karena setiap rezeki kita itu ada rezeki orang lain. Tanpa diminta dan tanpa diingatkan, mengalirlah kebaikan-kebaikan yang tulus dan ikhlas kepada orang lain. Itu yang sering Abah ajarkan ke anak-anak. Terapkan praktek akhlak kemuliaan hidup terhadap siapapun. Jangan membeda-bedakan, oh ini bukan mustami, oh ini bukan iwan. Jangan. Kebaikan dan kebajikan hidup itu tidak terbatas dan tidak tersekat kepada siapapun makhluk Tuhan, makhluk Allah. Jangan lagi bicara suku, jangan lagi bicara budaya, jangan lagi bicara
agama, juga negara. Kalau akhlak kemuliaan hidup kita 1% saja mengikuti akhlak baginda Rasulullah SAW, insya Allah santet itu tidak akan masuk, sedahsyat apapun ilmu santet. Abah bicara dari pengalaman sendiri. Begitu banyak orang yang kena santet, Abah nggak ngerti kenapa mereka tidak sembuh dengan orang lain, tapi begitu Abah berikan sebuah ayat, silakan bersolawat Nabi. Abah berikan Allahu Akbar, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Reaksinya spontan. Pak, mereka bingung, bah saya ini ahli zikir, saya ini ahli ibadah. Saya kena penyakit yang disebut dokter katanya non medis, dan saya merasakan sendiri gitu. Sakitnya, lelahnya, tersiksanya tubuh ini dengan penyakit tersebut. Saya tidak percaya dengan namanya ilmu santet. Tapi kenapa ada orang mengatakan, orang ngerti mengatakan bahwa saya ini terkena santet. Maka Abah berikan kuncinya. Sebagus apapun, seistiqomah, serajin apapun engkau ahli ibadah, jika tidak memiliki akhlak kemuliaan hidup sebagaimana tuntunan baginda Rasulullah SAW, niscaya jangankan santet, penyakit terendah pun akan, medis pun akan masuk. Karena apa? Secara tidak langsung, secara langsung kita telah mengumpulkan, mengundang magnet, menjadi magnet tubuh kita. Aura negatif masuk, akhirnya apa? Hitamnya hati kita, kotornya hati kita, itu menjadi magnet mengundang aura negatif masuk ke tubuh kita. Akhirnya mengkristal menjadi sebuah penyakit. Tidak ikhlas, pembenci, zolim, gibah, merugikan orang lain. Segala hal-hal perbuatan yang sifatnya dilarang agama. Segala hal perbuatan yang tidak sesuai dengan tuntunan baginda Rasulullah SAW sebagai imam junjungan Nabi Muhammad SAW. Maka niscaya hidup itu banyak satu penyakit, lahir dan batin. Hidup pun tidak bahagia, tersiksa. Harta banyak, kalau misalkan banyak penyakit, untuk apa tidak bisa dinikmati? Nah, begitupun santet, tidak akan masuk, tertolak. Karena apa? Di diri kita, hati kita ini penuh nur cahaya gitu, kemuliaan akhlak sebagaimana tuntunan baginda Rasulullah SAW. Tertolak ilmu santet apapun, menjadi benteng. Hati kita bersih, pikiran kita positif terhadap siapapun, tidak sirik, tidak dengki, tidak benci, ya, kita tulus hatinya, kita ikhlas hatinya, pemaaf terhadap orang lain, peduli, care terhadap orang lain, ke nasib-nasib manusia yang kurang beruntung di sekitar kita, di lingkungan kita. Jadi artinya, meskipun rajin ibadah, tidak memiliki, mempraktekkan tuntunan Rasulullah, akhlak Rasulullah, kemuliaan hidup, niscaya jangankan santet, penyakit akut medis akan menyerang di tubuh. Karena kita setelah menjadi magnet, sifat kita, akhlak kita kotor, menjadi magnet. Hal-hal yang kotor masuk ke tubuh kita. Nah, setelah diberikan sholawat Nabi, untuk membaca sholawat Nabi, Allahu Akbar, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, spontan. Entah apa itu yang dikatakan, Abah tidak paham. Karena penuturannya sudah berobat ke sini, ke sana, kemari. Gitu. Masih belum sembuh, termasuk medis. Begitu membaca sholawat Nabi, keluar semua kotorannya. Ada paku, ada beling. Yang menurut mereka itu tidak rasional. Tapi mereka menyaksikan sendiri dan mengalami sendiri. Kenapa? Yang tadi Abah sudah sampaikan. Meskipun kau rajin ibadah, jika hatimu kotor, pikiranmu nakal dan licik, sifatmu tidak baik, jangan heran. Penyakit pun akan masuk, santet pun akan masuk. Tidak tertolak, tidak ada nur cahaya di sini, di dalam diri, di dalam hati, di dalam kolbu. Jadi santet itu sedahsyat apapun ilmu santet, ilmu iblis, kalau hati kita bagus, hati kita bersih, pikiran kita positif terhadap orang lain,
care, peduli terhadap orang lain, insya Allah, Abah jamin, bukan artinya mendahului. Karena apa? Beda frekuensi. Yang hitam akan berkumpul dengan yang hitam. Yang putih akan berkumpul dengan yang putih. Hati kita hitam, kelamnya akan berkumpul dengan hal-hal yang kelam, yang hitam, yaitu penyakit. Sebetulnya ini matematika, rumus matematika yang mudah gitu. Rasional. Dulu udah sering Abah katakan, ahli ibadah, ahli zikir, energinya hanya 5-10%. Yang besar apa? Energi akhlak, praktek kemuliaan hidup. Insya Allah, maka niscaya ilmu santet apapun itu akan tertolak. Santet, gendam, hipnotis, ya, dan yang lain-lain itu tidak akan masuk. Maka belajar dari waktu ke waktu memperbaiki introspeksi mawas diri. Ya Rab, ya Fatah, ya Rozak, selalu ingatkanlah hamba. Jika hamba memiliki sifat-sifat akhlak atau perbuatan yang tidak baik, tidak sesuai dengan kekasihmu baginda Rasulullah SAW. Terus dihidupkan rasa hati, kepekaan, kepedulian kita terhadap sesama. Tingkatkan, perjuangkan. Sebagaimana akhlak Rasulullah SAW, meskipun 1%. Tidak perlu kita harus menjadi seorang wali, tidak perlu kita harus menjadi seorang nabi. Tapi akhlak wali dan nabi kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Praktek kemuliaan akhlak kehidupan. Mulia. Lisan, tindakan, meskipun kita tidak akan sempurna, tapi setidaknya kita sudah bernawa itu, berniat. Hijrah menjadi lebih baik lahir dan batin. Itulah yang akan menyelamatkan kita. Itulah fungsinya agama. Tapi kita harus masuk ke dalam. Jangan hanya sekedar membaca. Jangan hanya sekedar wudhu. Jangan hanya sekedar sholat. Anak kecil pun bisa wudhu dan sholat. Begitu juga ngaji, zikir. Anak kecil pun, anak saya pun bisa yang SD, wudhu, sholat, ngaji. Lebih dari itu yang dibutuhkan. Agar apa? Ayat ibadah yang kita lakukan istiqomah, ayat suci yang kita baca itu menjadi sebuah energi untuk diri kita, untuk kehidupan kita. Jadi, jika ada orang ahli ibadah masih kena santet, artinya akhlaknya belum sesuai dengan tuntunan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Maka introspeksi, kita sama-sama belajar supaya menjadi pribadi-pribadi, manusia-manusia beriman yang lebih baik, lahir dan batin. Milikilah salah satu saja akhlak-akhlak tuntunan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Pemaaf, tulus, bijaksana, ikhlas, selalu mengalir sifat-sifat kebaikan dan kebajikan terhadap sesama, terhadap siapapun makhluk Allah, makhluk Tuhan. Tidak menyakiti hatinya, tidak menjadi seorang pembenci, tidak membunuh karakter seseorang. Karena sesungguhnya yang telah Abah sampaikan di kajian-kajian sebelumnya, aku benci hidup berdosa, tapi aku merangkul, mengasihi semua makhluk berdosa. Karena apa? Kita memiliki hidayah inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kiranya menjadi sebuah pencerahan yang bermanfaat. Insya Allah nanti akan kita sambung lagi dengan kajian-kajian berikutnya. Dan masih banyak pertanyaan dari sedulur sahabat beriman semua yang belum bisa Abah sampaikan atau jawab, jabarkan di momen kesempatan ini. Kiranya Allah selalu memberikan hidayah inayah untuk kita semua dan melimpahkan anugerah karunia dan berkah kehidupan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum. Salam rahayu.